Oke. Kita mau mulai aja. Udah 36 orang 36 orang nih. Masih 4 menit lagi ke jam 7. Tadi ada Mas Ryan nih. Kenapa baru nih? bulan lalu coba di sini. Wah, di mana nih Mas cobanya, di 1000 atau di 1000 Lancer? Belum terjun di kontes. Wah. 1000 kalau gitu ya. Iya. Kita mulai aja ya, Tit ya. Udah 39 orang ya. Oke, boleh. Oke, kita mulai ya semuanya ya. Oke, sorry. Ya, kita mulai aja. Selamat malam teman-teman semuanya ya. Thank you udah join webinar kita yang keempat ya. Kali ini kita juga akan bahas sesuatu yang menarik di topik kali ini juga ya. Dan kali ini kita juga kedatangan tamu ya. Yang kalau sebelumnya kita lebih banyak dari tamu eksternal. Bulan lalu ada Pak Aditya ya dari Pakar, CEO-nya. Terus sebelumnya juga pernah Pak Sanjay dari Panen Digital juga ya. Kali ini kita ada tim internal kita ya, Adit, marketing manager kita, digital marketing manager kita ya, yang bakalan share mengenai topik hari ini ya. Topik hari ini itu namanya 5 strategi jitu menyesuaikan keyword research dengan buyer's journey. Iya, betul. Mungkin dari topiknya aja lumayan apa ya namanya ya, dalam ya kayaknya. Iya, lumayan dalam sih. Tapi ini basically sebenarnya benar-benar yang kalian harus build dari awal sih untuk punya website kayak gitu sih. Intinya hari ini mungkin kita bakal ngomongin tentang gimana sih lewat digital itu suatu apa yang kita mesti lakukan ya pertama kali sebelum kita mendapatkan klien, dan gimana caranya mendapatkan klien dengan melakukan yang namanya riset. Ya, betul. Ya. Buat teman-teman yang baru hadir ya, udah 44 orang ya, Pak Sanjay selamat malam, Gama, Onesinus selamat malam juga ya. Kita juga baru mulai. Iya, kita baru mulai. Sorry, ini suaranya masih bergema nggak ya? Atau udah oke? Atau udah oke nih suaranya. Kayaknya kita perlu coba lebih depan ya. Iya. Oke. Ya nggak apa-apa, kita sambil jalan aja. Kalau ada yang bergema bisa chat aja ya, nanti kita do something. Iya. Oke, ini saya share sedikit ya tentang 1000 Lancer. 1000 Lancer punya tagline ya, kita changing the way people work. Ya, ini sekilas aja tentang company kita. Apa sih 1000 Lancer? 1000 Lancer itu kita adalah online marketplace yang mempertemukan antara bisnis sama freelancer berkualitas, cepat, dan tepat. Jadi kita sampai hari ini udah handle sekitar 12.000 ya klien B2B. Dan kita punya freelancer sampai hari ini ada 13.000 freelancers. Dan semua freelancer yang masuk ke website kita ini atau marketplace kita ini pasti kita kurasiin. Ya. Siapa sih freelancer kita? Freelancer kita itu ada freelance web developer, mobile app ya, ada juga yang freelance online marketer, ada juga freelance copywriter, designer ya, pembuat video, fotografer juga ada ya. Intinya semua yang related sama marketing dan bisa dikerjakan online maupun offline. Ya. Sampai hari ini tadi saya ada mention kita ada 13.000 freelancer, dan buat teman-teman pebisnis ya, lewat 1000 Lancer itu intinya daripada kita hire in-house team yang kita harus trainingin lagi. Kalau fresh graduate juga minimal gaji harus 5 juta misalnya gitu ya. Pakai jasanya freelancer di 1000 Lancer aja kita cuma perlu bayar per job. Dan kalau next time kita mau hire lagi ya benar-benar job by job basis gitu. Kita nggak perlu bayar THR-nya mereka juga. Dan mereka kerjanya cepat karena kita kurasiin ya. Dan hasilnya juga berkualitas. Betul banget. Ya. Next, ini beberapa klien kami yang kita udah bantu ya, kayak Morello Coffee, Credo Aum ya. Morello Coffee obviously jual kopi. Credo Aum ya, mereka jual alat fitness. Sari Munik ya, salah satu klien yang lumayan besar juga. Kalau teman-teman pastinya tahu ya, bumbu ayam goreng, bumbu nasi goreng, itu pasti
datangnya dari Munich ya kalau yang Hmm. lokal punya, dan enak banget pokoknya jadi jualan Munich deh kita. Terus juga ada nggak cuma produk ya, tapi kita juga ada bantu klien yang penjual service juga kayak Logiframe ini. Ya, pokoknya beragam macam lah ya jenis bisnis yang udah kita bantu lah ya. Betul, Klien-kliennya, industrinya. Misalnya Morello Coffee waktu dia mulai dia cuma 2 orang ya. Dan waktu itu mereka mau buat website lewat 1000 Lancer. Jadi kita rekomendasiin freelancer web developer yang bagus. Abis itu content writing-nya juga mereka waktu itu pengen di outsource ke kita. Jadi kita ada freelance copywriter-nya juga. Sampai ngambil fotonya, ngambil videonya, semuanya di outsource. Nice. Jadi ujung-ujungnya kita bantu banyak company ya, mau yang small businesses baru mulai ataupun corporate, untuk bisa maximize mereka punya output marketing dengan cost yang very affordable. Gitu. Dan hasilnya juga terjamin berkualitas. Nah, ini beberapa klien kita juga ya, kita udah bantu mulai dari big company kayak Glico Wings, Jasa Marga, Gojek ya, dan juga lumayan banyak UKM juga yang kita bantu. Nah, hari ini kita kedatangan seorang tamu ya. Tadi saya udah mention dari tim internal kita, mungkin boleh perkenalan dulu. Ya, malam semuanya teman-teman. Ya, nama saya Adit. Ya, di sini dipercaya sebagai Digital Marketing Manager di 1000 Lancer, handle 1000 juga. Terus ya di dunia digital, di dunia profesional digital itu udah 6 tahunan. Spesialisnya di search engine optimize atau teman-teman kenal itu SEO. Dan saya juga punya creator of dongengtravel.com. Jadi misalnya teman-teman nih kalau misalnya mau jalan-jalan, mau traveling, mau tahu tips-tips untuk traveling dengan budget murah gitu atau tempat-tempat yang baru ya bisa coba kunjungin dongengtravel.com gitu sih. Intinya kayak kasih suggestion, kasih rekomendasi tentang traveling mau kemana sih. Ya, pokoknya itu saya nge-build terus dari hobi ya. Mungkin teman-teman bisa komen-komen di sana, kita tukar-tukar informasi bebas sih. Gitu. Oke. Mungkin sambil nanti jalan ya, kita bakal bahas topik yang lumayan dalam hari ini, tapi penting banget buat semua teman-teman sini. Kalau ada pertanyaan silakan langsung ya lewat chat room, tanya aja, nanti kita bakal bantu untuk coba jawab pertanyaan. Iya, betul. Kita akan bantu juga untuk jawab pertanyaan. Nah, sebelum kita mulai ke inti dari materi kita kali ini, kita akan kan ini kan materinya adalah research yang sesuai dengan journey. Kita harus tahu dulu keyword itu apa sih sebenarnya ya kan. Nah, mungkin teman-teman ada yang enggak, ada yang enggak gitu. Nah, kalau misalnya teman-teman pengen tahu info gitu mengenai info apapun itu ya di terus teman-teman cari di Google gitu, ngetik misalnya teman-teman pengen beli handphone, ngetik di Google beli handphone murah. Nah, nanti Google akan memberikan hasil yang sesuai dengan apa yang teman-teman ketik. Nah, itu adalah keyword gitu. Nah, keyword itu jadi kata yang teman-teman ketik di mesin pencari gitu. Mungkin selain Google gitu ada mesin pencari yang lain? Ada banyak sebenarnya mesin pencari yang lain ya, seperti contohnya Bing, terus di China ada Baidu ya yang kayak gitu-gitu. Tapi Yahoo lah ya. Yahoo dan tapi kita sepakat nih ya, yang paling besar marketnya, yang paling besar penggunanya adalah Google, betul kan? Mungkin Google ada sekitar 95%. Ya, 95% mungkin marketnya untuk bisnis mesin pencari ya. Oke. Dan kecil-kecilnya diambil oleh yang lain-lain tadi kayak Baidu, Yahoo, Bing, gitu. Nah, terus sekarang saya mau nanya nih, ada fakta menarik. Sekitar 75% orang yang melakukan pencarian di mesin pencari itu hanya akan mengklik website yang muncul di halaman pertama aja.
Nah, betul nggak nih Pak Ryan? Kalau saya sih kebetulan iya, saya adalah orang yang di dalam yang 75% ini nih. Buat saya sendiri juga sama sih sebenarnya. Kayak misalnya kalau saya nggak ketemu apa yang saya mau cari ya, biasa sih di halaman pertama. Iya. Ya, cuma kalau misalnya udah masuk halaman 2 sama 3 gitu, mungkin saya masih cari, tapi mungkin trust levelnya tuh udah beda. Ya, saya ngerasa kalau yang di halaman 1 pastinya yang paling relevan ya. Iya, betul. Tapi kalau halaman 2, 3 mungkin itu udah sesuatu yang kurang sesuai, kurang relevan. bagus lah ya, betul. Isinya kurang relevan dengan apa yang dicari lah. Benar. Gitu. Nah, jadi kita sepakat nih, dan memang sebenarnya keyword research adalah penentu atau faktor utama dari sebuah website untuk bisa muncul di halaman pertama mesin pencari Google, gitu. Dan Google juga melihat relevansi keyword dengan website tersebut. Halo, ini Mbak Rania. Iya, ini baru mulai sih. Udah mulai ya? Iya, udah mulai. So, kita balik lagi ya. Jadi, keyword research ini sangat-sangat penting untuk SEO, dan keputusan-keputusan untuk memakai keyword apa di website itu adalah keputusan yang sangat paling utama lah. Makanya kita harus benar-benar dalam melakukan keyword research, apalagi disesuaikan dengan buyers journey kita, gitu, disesuaikan dengan usaha kita, disesuaikan dengan industrinya kita. Oke, memang kalau misalnya nggak lakukan keyword research ya, yang terjadi apa sih sebenarnya itu? Sebenarnya itu rada susah ya, apalagi kalau kita mau muncul di halaman pertama Google gitu. Kayak contohnya, cari handphone kan, atau cari handphone murah gitu. Kalau misalnya kita nggak do research dari awal, keyword research dari awal gitu ya, website kita akan susah muncul di kata kunci itu gitu, di keyword itu gitu. Nah, itulah yang jadi faktor utama kenapa keyword research ini sebagai fondasi gitu. Oke. Jadi mungkin maksudnya banyak orang kan punya website kan, tapi mereka nggak lakukan keyword research. Jadi sebenarnya mungkin sequence-nya sedikit salah ya. Iya, betul. Harusnya keyword research dulu baru buat website. Benar kayak gitu. Betul. Ya? Nah, ini ada pertanyaan nih, ini nggak apa-apa ya, sambil sekalian kita jawab-jawab. Ini ada pertanyaan dari Mas Giovanno. Katanya pengalaman saya untuk muncul di page pertama Google, biasanya kita harus membeli Google Ads. Nggak salah. Padahal untuk muncul di halaman pertama bagi perusahaan kecil akan sulit bersaing dengan perusahaan besar lainnya. Kira-kira sarannya apa? Oke, ini pertanyaan lumayan bagus nih, walaupun belum sesi tanya jawab, tapi menarik nih buat dibahas. Mungkin sekilas saja kali ya. Boleh. Nanti untuk yang pertanyaan kedua, padahal untuk muncul di halaman pertama perusahaan kecil akan sulit bersaing. Nah, itu benar. Nah, nggak salah juga Mas Gio untuk membeli Google Ads, memakai Google Ads, benar. Tapi yang kita bahas di sini adalah secara organik, search engine optimize gitu, secara SEO. Nah, untuk perusahaan-perusahaan kecil, sarannya adalah nanti akan kita bahas juga untuk flow-nya sebenarnya. Sarannya adalah buat juga itu SEO, kuatin SEO on page-nya. Nah, misalnya teman-teman nggak ngerti nih SEO on page apa. Nah, kebetulan di webinar kita sebelumnya ngebahas dalam ya masalah SEO on page di 2019. Nah, saran saya, kita do research dulu untuk memperkuat SEO on page dari website kita gitu sebelum memakai Google Ads. Karena gini, kalau misalnya pakai Google Ads without kuatin itu SEO on page kita akan sangat sayang gitu ya, buang budget terlalu besar sih.
Intinya sih. mungkin benar Google Ads bisa buat kita jadi Iya, nomor bener, satu bener, ya. nggak salah. Cuma isunya tuh kalau misalnya kita stop untuk bayar Google, maka Iya, ads kita maka juga hilang ya juga. hilang dan kita udah nggak akan ranking lagi. Tapi kalau misalnya kita dulu keyword research dengan dari awal itu akan berpotensi ranking tetap ada gitu Betul. walaupun tanpa membeli Google Ads gitu. Betul. Jadi intinya mungkin Mas Gio tuh sebenarnya Google Ads itu atau yang berbayar itu lebih short term Ya, punya short term, strategi ya. ya betul. Sambil kita nunggu supaya SEO kita mulai naik ya kalau misalnya kita implementasi ya benar ya. Dan nanti ke depannya kalau udah anggap aja 3 bulan sampai 6 bulan SEO-nya kita udah nomor 1, mungkin kita bisa matiin Google Ads-nya juga. Betul. Ya. Dan Betul. kalau pakai SEO kan sebenarnya kita udah nggak usah bayar apa-apa lagi ya. Yeah. Soalnya ads tersebut kita juga udah matiin ya, SEO-nya jalan Ya, sendiri. SEO jalan sendiri akan lebih bagus lah. Betul. Oke, kita untuk pertanyaannya Bu Henita mungkin nanti kita sambil jawab ya. Kalau Barami ini sambil kita juga masuk ke webinar ini kita bakalan jelasin sih caranya. Iya. Jadi kita next dulu ya. Nah, sebelum kita masuk nih, ini adalah yang teman-teman lihat, ini adalah tahapan dari buyer's journey. Jadi tadi kita udah bahas keyword itu apa, keyword research itu penting apa enggak. Nah, ini adalah tahapan dari buyer's journey. Sebelumnya mungkin belum ada yang, mungkin teman-teman ada yang nggak paham, ada yang paham. Nah, kita mau jelasin lagi. Jadi buyer's journey itu adalah di mana seorang klien akan menentukan adalah tahapan seorang klien menentukan apakah dia mau beli atau memakai produk tersebut atau tidak. Nah, contohnya misalnya nih ya, saya mau beli handphone baru. Nah, saya belum tahu nih handphone jenis apa yang pengen saya beli gitu. Secara nggak sadar kita udah masuk nih ke dalam buyer's journey tersebut gitu. Jadi ketika saya pengen beli handphone baru, ya saya cari informasi, betul kan? Kira-kira handphone yang cocok untuk saya apa sih? Budget saya misalnya let's say 2 juta. Terus saya cari di mesin mencari di Google. Budget handphone 2 juta dengan spek yang saya mau adanya apa aja. Nah, itu adalah buyer's journey gitu. Nah, itu masuknya ke awareness. Jadi buyer's journey ini kebagi 3 bagian nih, teman-teman. Ada awareness ini tahapan paling atas ya, paling awal, di mana kita mencari informasi gitu. Kita mencari informasi, cari tahu, habis itu baru kita lebih dalam lagi ke consideration, pilihan antara A atau B. Jadi case-nya gini, misalnya saya mau beli handphone nih harganya 2 juta. Saya akan awareness saya kira-kira handphone dengan harga 2 juta itu apa aja. Itu awareness saya pertama. Ketika saya dapat informasi, oh saya dapat nih list-listnya kan. Handphone A, B, C, D. Terus consideration, oke, handphone A dan B bagusan mana ya? B dan C bagusan mana ya? Nah, dari situ barulah saya menentukannya apa, itu masuknya ke decision. Nah, itulah tahapan dari buyer's journey. Intinya mungkin maksudnya Adit itu misalnya kalau kita mau beli handphone ya, kita pasti akan melakukan yang namanya riset. Iya, betul. Dan riset itu terjadi sebenarnya di bagian awareness sama consideration itu betul. Ya. Makanya kata kunci yang di bagian awareness sama consideration itu mungkin contohnya kayak harga HP Xiaomi misalnya ya. Sementara kalau yang di decision itu mungkin tempat beli HP Xiaomi gitu handphone Xiaomi ya. Oke. Tempat beli handphone Xiaomi yang murah kayak gitu-gitu. Itu udah masuk ke tahapan decision. Oke, jelas kalau kayak gitu. Mungkin buat teman-teman ada beberapa pertanyaan juga ya, materinya akan dikirimkan melalui email nanti ya. Terus buat kita sambil jalan ya, ada beberapa pertanyaan nanti kita sambil ini jawab juga ya. Oke. Kalau misalnya materi nanti kita akan bikin ebook sih. Oke, kita next dulu ya. Nah, biasanya para SEO, para orang-orang SEO gitu,
Ini atau praktisi-praktisi gitu ya, yang itu rata-rata hanya fokus di keyword yang decision, mengambil keputusan. Kayak tadi Pak Ryan bilang, tempat beli handphone Xiaomi murah, tempat beli baju murah. Nah itu adalah keyword-keyword decision, Oke. di mana orang udah mulai akan melakukan pembelian. Oke. Nah, tidak salah, keyword tersebut bagus untuk conversion. Oke. Sangat bagus karena langsung spesifik ke keinginan orang gitu ya. Oke. Tapi tanpa disadari kita akan lost beberapa opportunity gitu. Di antaranya keyword-keyword yang consideration maupun awareness. Oke. Gitu. Kita bisa lihat di sini contohnya. Nah, kita bisa lihat di sini contohnya kalau teman-teman hanya fokus ke dalam keyword-keyword yang decision, bisa dilihat, nah jumlah 90, 210, 10, dan 50 itu adalah jumlah rata-rata pencarian kata kunci tersebut per bulannya di Google. Oke. Jadi bisa kita lihat ada 90, Yang ada ini ya. ya yang itu. Sorry, gambarnya kurang gitu bagus. Oke, pokoknya bagian sini Ya, jadinya. bagian Ya. itu. Oke. Ya kalau dijumlahin sebenarnya sedikit ya. Sedikit. Oke. Oke. Intinya yang tadi kamu maksud tuh kalau bagian decision itu biasanya orang udah mau beli ya? Iya, itu orang udah mau beli. Oke. Makanya tadi saya bilang kalau fokus ke decision aja, konversi akan bagus. Oke. Konversi bagus, tapi opportunity loss-nya juga banyak. Nah, kita bisa geser sedikit ke kiri. Ke sini ya. Ya. Nah, kalau dilihat itu consideration itu jumlahnya lebih banyak, apalagi awareness jumlahnya lebih banyak. Nah, tahapan-tahapan ini juga teman-teman sebenarnya harus diperhatikan gitu, nggak harus decision aja untuk nge-grab marketnya yang ada di awareness dan yang ada di consideration seperti itu. Menurut kamu kalau misalnya kemungkinan besar dengan adanya awareness sama consideration bisa nggak kira-kira kelihatannya kan sales kita pasti bertambah. Iya. Tapi sebenarnya journey-nya ini apa sih yang kita mau capai di sini istilahnya selain sales itu bertambah ya dengan adanya awareness sama consideration. Saya yakin juga teman-teman banyak kan sih pasti kalau ngomongin keyword tuh ini ya decision pasti, yang mereka fokusin kan ya istilahnya. Pasti. Nah sebenarnya kayak gini. Jadi awareness itu dibuat, contoh lah, produk kita adalah satu produk yang jarang orang tahu. Oke. Misalnya gitu ya. Nah, awareness dibuat untuk orang agar lebih tahu. Jadi ini gambaran besar secara besarnya gitu ya. Jadi misalnya nih ya, ini ngambil contoh dari sini aja. Pemikirannya itu orang haus gitu, mau minum gitu. Oke. Yang ini ya, yang kiri ya. Ya, awareness-nya. Oke, kita akan ajak orang untuk kira-kira di siang hari minuman segar itu apa ya, kayak gitu. Nah, nanti di consideration ya baru kita kerucutin lagi. Nah, mungkin di awareness kita akan munculkan kata kelapa muda juga di situ. Gitu. Jadi orang akan tahu, oh salah satu minuman segar di siang hari ya kelapa muda, gitu kan. Nah, terus orang akan cari lagi, oke, jenis kelapa muda seperti apa? Kelapa muda yang variasi ice cream kelapa muda misalnya, terus aneka rasa kelapa muda. Nah, itu masuk ke consideration di mana kita harus memilih nih. Oke. Nah, kan masuk lagi ke funnel terakhir gitu. Akhirnya kita cari dan memutuskan, oke, saya atau gue mau minum kelapa muda, gitu lah. Jadi kenapa kita butuh ada awareness, ada consideration ini supaya kita nge-grab orang-orang yang sebelumnya nggak tahu dulu nih. Oke, ngerti. Sebelumnya nggak tahu.
Jadi bisa dibilang mungkin keyword decision ini sebenarnya jumlahnya sangat sedikit, terutama untuk produk yang masih baru ya. Ya, masih baru, benar. Kemungkinan besar banyak mereka ngerisetin sesuatu keyword ya atau kata-kata yang sifatnya bukan decision sebenarnya. Bukan decision, benar. Oke. Jadi tahapan ini sebenarnya adalah flow untuk kita sebenarnya nggak tahu, tapi kita mau kasih tahu. Ngerti. Gitu. Jadi sebenarnya kalau misalnya suatu produk itu mau itu produk baru atau produk yang udah lama di pasar ya, Iya. Tetap aja bagusnya mulai dari awareness, consideration, baru decision. Yes, betul. Oke. Nah, selain itu mungkin juga kalau saya ngeliat dengan ada awareness sama consideration jumlahnya banyak, orang jadi lebih tahu kita juga ya istilahnya. Iya, betul. Ini ada beberapa pertanyaan dulu nih, Dit. Coba ya. Oke. Kita bantu untuk jawab juga ya. Tadi yang sebentar nih saya clear dulu ya. Nggak bisa clear saya. Coba ini. Oke. Dari Vito ada pertanyaan ya, LSI keyword apakah dipertimbangkan di tahap awareness? Ya, LSI keyword sebenarnya juga dipertimbangkan ya. Di tahap awareness. Terus dari Joy tools keyword yang digunakan itu kita sepakat mau pakai Google Keyword Planner ya. Akan kita bahas sedikit sih nanti. Betul. Kalau Google Trend sebenarnya bukan keyword research ya. Google Trend itu cuma kasih lihat bahwa untuk satu spesifik keyword itu sekarang lagi trendingnya kayak apa ya. Trendingnya apa sih? Betul. Banyak yang dibahas tuh apa sih trennya gitu loh. Bener. Google Trend tuh sebenarnya bukan untuk cari volume sih. Mungkin Google Trend itu kalau kayak kita di company kita banyak kadang suka ketik misalnya 1000 Lancer gitu ya. Untuk tahu brand kita sebenarnya udah naik berapa jauh ya dari tahun ke tahun gitu ya. Ya sebenarnya Google ciptain banyak banget tools yang ujung-ujungnya bagus ya buat kita. Bagus banget sih. Terus Mas Adi ya, lain kali deh mungkin kita kasih es kelapa mudanya Mas. Kita delivery nanti pakai Gojek. Diego. Ada pertanyaan. Untuk menaikkan rank web saya tanpa menggunakan jasa digital marketing. Mungkin ini pertanyaannya kalau naikin web tanpa jasa digital marketing, mungkin maksudnya jasa vendor ya? Mungkin tanpa bantuan vendor kali ya, atau mau mengerjakan sendiri mungkin gitu ya. Mungkin maksudnya. Kalau untuk menaikkan ranking sih sebenarnya biasanya kita kalau flow-nya benar gitu ya, kalau apa yang dilakukan tahapan-tahapan SEO-nya benar, itu sebenarnya sebulan atau 2 bulan atau 3 bulan itu bisa sih naik sih. Tapi ini tergantung juga mungkin keyword-keywordnya ya. Tergantung keywordnya apa. Kayak keyword yang paling susah yang saya sama Adit pernah coba tuh misalnya keyword property tuh susah, keyword insurance tuh susah karena kompetitornya juga lumayan banyak ya. Terus Mbak Henita, matrix yang diukur untuk mengetahui bahwa keyword kita efektif itu hanya impression klik yang kita lihat di Search Console. Hanya impression dan klik mungkin ya. Iya. Yang kita lihat di Search Console. Mungkin kita mau tentukan dulu efektifnya tuh kayak gimana? Efektifnya tuh kayak gimana sih? Kalau kita berdua ya biasanya di company kayak di 1000 atau 1000 Lancer ini kita suka cek atau cari tahu ya bahwa keyword yang kita cek itu atau kita optimize itu datengin salesnya sampai seberapa. Betul. Itu baru efektif karena bisa aja kita ada satu keyword yang jumlah kliknya banyak ya, tapi ujung-ujungnya nggak generate sales sama sekali. Iya. Gitu. Jadi sebenarnya nggak hanya impression dan klik sih, tapi relevansi dengan isi konten dari websitenya sih. Oke, ya itu sih. Juga benar sih, relevansi sama isi kontennya juga. Makanya sebenarnya kliknya besar, impressionnya besar, kalau ujung-ujungnya nggak ada konversi buat apa juga gitu kan. Betul. Dan sekarang ini sebenarnya kayak kita berdua juga ada eksperimen ya. Google ada yang namanya Google Data Studio. Itu kita pakai untuk istilahnya ngecek keyword-keyword atau SEO kita ujung-ujungnya menghasilkan sales berapa ya. Betul. Kalau dulu mungkin kita pakai Google Search Console nggak bisa tahu salesnya berapa ya. Jadi makin lama makin advance juga. Ini dari Mas Tian ada pertanyaan. Mas Tian ada pertanyaan dari pengalaman abang-abang sekalian. Apakah penggunaan bahasa keyword sangat berpengaruh terhadap
ranking di web gitu ya. Penggunaan bahasa maksudnya apa nih? Language-nya bahasa Indonesia, bahasa Inggris atau gimana nih? Kalau misalnya anggaplah ya ini penggunaan bahasa Inggris atau bahasa Indonesia gitu ya. Kalau pertanyaannya itu. Kalau menurut saya untuk penggunaan bahasa tergantung dari market yang dituju sih sebenarnya. Betul. Jadi kalau misalnya websitenya di Indonesia, market Indonesia, ya gunakanlah keyword-keyword berbahasa Indonesia sih. Akan ranknya akan lebih cepat gitu. Oh iya benar kan. Benar. Kita sebenarnya ngelihat kalau misalnya di Indonesia ya, kita optimize dulu yang bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Ya. Baru setelah itu misalnya kalau bahasa Indonesia punya keyword udah dapet semuanya, baru kita coba lihat, oh ya siapa tahu ada market kita di luar negeri juga ya. Iya, betul. Gitu. Gimana kalau kita coba lanjut dulu ya? Kita lanjut dulu deh. Nanti masih banyak pertanyaan. Nanti pertanyaan-pertanyaannya akan kita jawab sambil kita lanjut materinya ya. Betul, atau nanti pas lagi break ya kita juga bisa. Kita ada break juga sih nanti sebentar. Next. Oke, kita mulai ya tahapan-tahapan untuk research keyword yang sesuai dengan buyer's journey-nya teman-teman. Oke, jadi nah tadi kan kita udah ada yang nanya nih, pakai apa sih research keyword-nya? Kita akan sepakat untuk saat ini menggunakan Google Keyword Planner, tapi teman-teman bisa sih pakai apapun itu ya. Misalnya teman-teman tahu tools yang lain, tapi kita akan sepakat di sini untuk menggunakan Google Keyword Planner. Nah, linknya dari situ buat teman-teman yang nggak tahu, Google Keyword Planner ini adalah tools ya dari Google. Itu adanya di Google Ads atau dulu namanya Google AdWords. Nah, Google Keyword Planner ini untuk cari tahu nih berapa sih jumlah pencarian untuk kata kunci tersebut rata-rata per bulannya. Nah, gitu. Jadi ini bisa teman-teman pakai juga, cuma kita nggak akan ngebahas lebih dalam, lebih jauh untuk ini. Jadi linknya dari sini, nanti ketika teman-teman udah masuk, bisa login pakai Gmail-nya teman-teman, terus bisa ke tools, langsung ke Keyword Planner. Nah, misal nanti kalau teman-teman mau tahu lebih dalam nih tentang Google Keyword Planner, kita ada bahas di blog kita, blog.seribulancer.com. Nanti teman-teman main aja ke situ. Nanti ada pembahasan tentang cara penggunaan Google Keyword Planner. Jadi kita next saja. Nah, tahapan pertama adalah mengumpulkan semua keyword. Nah, jadi dalam proses research keyword itu hampir semuanya sama. Kumpulin dulu keywordnya. Jadi disesuaikan dengan jenis website atau bisnis dari teman-teman nih. Jadi misalnya kayak kita gitu ya, kita jasa desain. Oke, kita akan sepakat untuk memperkuat jasa desain, keyword jasa desain gitu. Jadi kita kumpulin dulu nih keywordnya yang berbau tentang jasa desain. Setelah itu, nah kita akan expand keyword-keyword tersebut. Nah, untuk contoh di sini kita ngambil case jasa SEO ya, salah satu service yang kita lagi build juga nih di Seribulancer yang akan kita perkuat juga di Seribulancer. Nah, main keyword itu keyword utama, keyword yang akan kita pakai di website kita untuk service SEO adalah jasa SEO. Setelah kita dapat jasa SEO, kita akan expand nih, kira-kira jasa SEO itu ada apa lagi sih, gitu kan? Ada jasa SEO berkualitas, profesional, terbaik, murah, terpercaya gitu, dan lain-lain, ada banyak hal gitu ya. Nah, terus setelah kita expand nih, akhirnya kita eliminasi dulu nih, dari kita expand, kita eliminasi, kita udah kumpulin nih keyword sebanyak-banyaknya nih sesuai dengan relevansi kita gitu. Dan pembahasan kita. Nah, setelah kita expand, kira-kira yang tidak sesuai ini yang mana nih? Yang kurang sesuai yang mana? Yang kurang bagus yang mana? Gitu. Setelah itu baru kita eliminasi, baru kita sesuaikan di buyer stage-nya.
Tapi ini masih kasar ya, masih di sini kita hanya coba mengklasifikasinya secara garis besar lah, belum terlalu spesifik. Jadi setelah teman-teman cari gitu ya jasa main keywordnya apa, terus baru di-expand, baru dimasukkan ke buyer stage-nya gitu. Dikelompokkan menjadi beberapa topik utama dan memperluas pencariannya lagi gitu. Jadi kayak jasa SEO, topik-topik utama yang relevansi dengan jasa SEO apa nih? Berarti ada dasar SEO, ranking Google gitu, tren digital marketing. Baru setelah itu kita expand lagi keyword-keywordnya kayak gitu. Kalau dilihat mungkin di yang buyer stage decision ini sebenarnya semua kata menjual ya istilahnya, selling keywords ya kita bilang. Nah, cara kita untuk bisa menentukan gitu ya, kenapa sih kata jasa SEO ada di decision? Mungkin itu yang ada di pikiran teman-teman ya. Kenapa belajar SEO itu di consideration? Kenapa halaman satu Google adanya awareness? Nah, saya coba memberi penjelasan sedikit. Jadi awareness itu, keyword awareness adalah keyword yang tidak ada hubungannya secara langsung dengan keyword decision kita. Jadi contohnya jasa SEO. Di awareness kita akan membahas topik yang lebih besar nih. Kita akan membahas topik yang lebih besar. Seperti contohnya tren digital marketing. Oke. Nanti di slide selanjutnya akan saya berikan contoh juga sih. Cuma ini akan saya coba jelaskan dulu secara garis besar dulu ya. Nanti slide-slide-nya ada. Nah, di awareness kita akan ngebahas yang lebih besar seperti tren digital marketing contohnya gitu. Jadi kita akan membahas tren digital marketing secara besar gitu apa. Nah, di consideration kita pilih keyword-keyword yang lebih spesifik gitu, lebih menuju ke decision-nya. Jadi ketika ada awareness baru kita kasih consideration baru ke decision-nya gitu. Oke, ada pertanyaan dari Vito ya, buyer's journey ini sama tipenya dengan keyword informational, transactional, sama navigational. Cuma kalau kita lebih suka ujung-ujungnya ini kan sebenarnya kayak sales funnel ya. Iya, kayak sales funnel. Ya betul, Pak Giovanno juga. Oke, iya benar. Oh, maksudnya Pak Giovanno menjawab pertanyaan Vito. Oke, jadi maksudnya kamu, Dit, istilahnya misalnya SEO kan spesifik banget di digital marketing ya. Betul. Tapi kalau di awareness itu sebenarnya keyword yang kita cari adalah keyword yang istilah payungnya ya. Payungnya, betul. Jadi jasa SEO itu kan part of digital marketing gitu kan. Tapi kalau kita bicara SEO ke orang awam, contohnya misalnya ke ibu saya lah gitu ya. Ibu saya belum tentu tahu SEO itu apa, ya kan? Tapi ibu saya pasti tahu digital marketing itu apa, seenggaknya gitu kan. Pernah dengar gitu. Nah, itulah gunanya awareness gitu. Jadi kita kasih tahu dulu nih orang bahwa ada loh digital marketing gitu loh. Ada loh strategi digital marketing. Ngerti. Di dalam strategi digital marketing ini ada salah satunya SEO gitu loh. Nah, itu udah masuk ke consideration. Setelah itu baru masuk ke decision. Kayak gitu. Jadi kita nggak bisa secara gamblang ngasih tahu ke banyak orang SEO itu apa, karena nggak bisa kasih service ke banyak orang tentang SEO tanpa ngasih tahu SEO itu apa. Atau bagian dari mana. Kayak gitu sih. Next ya, setelah kita tahu gitu ya, kita kelompokkan secara general dulu ya, bukan secara spesifik per keyword, tapi secara general kita lengkapin dulu nih data-datanya. Nah, di sini teman-teman bisa pakai Moz, bisa juga pakai Href untuk melengkapi data-data ini. Nah, Moz ini free, bisa free juga, bisa bayar juga, tapi free ya
ya limit lah ya, ada beberapa limitasi gitu. Ya, tapi teman-teman bisa sign up free di sini di Moz. Moz itu salah satu tools SEO, begitu juga dengan Ahrefs. Oke. Nah, terus gimana sih ngelengkapin datanya yang udah kita dapat? Nah, lengkapin datanya ini per keyword sekarang. Kalau tadi kan kita per grup gitu ya, per grup gitu. Sekarang kita per keyword gitu, lebih spesifik lagi. Kayak contohnya kita cari nih search volumenya, cara bacanya gini ya. Misalnya untuk jasa SEO profesional ada 590 orang yang mencari rata-rata setiap bulannya di Google gitu. Jadi ada untuk kata jasa SEO profesional ada 590 pencarian rata-rata per bulannya di Google. Nah, untuk difficulty udah untuk organic CTR dan priority ini semua adalah data-data dari Moz. Jadi di sini tuh kayak tingkat kesulitannya gitu. Jadi untuk difficulty ada 0 sampai 100. Nah, untuk 25 ya tidak terlalu sulit gitu. Dari cara bacanya ada dari 590 jumlah volume pencarian yang tidak terlalu sulit dan CTR-nya cukup bagus ya 100% gitu. Kayak gitu. Jadi teman-teman harus klasifikasiin dulu nih. Terus dilengkapin data-datanya. Jadi kemarin udah pas kita udah cari main keywordnya, kita expand, terus kita kelompokin per grup menurut buyer stage-nya. Setelah itu baru kita lengkapi. Nah, mungkin ini udah banyak pertanyaan juga. Kita akan jawab selagi kali ya. Mungkin nih sambil saya ada pertanyaan juga sih. Oke. Iya. Kalau gitu, ini kayak tadi kamu kasih tahu ke teman-teman bahwa data ini bisa diambil ya, misalnya difficulty itu dari Moz ya. Iya, dari Moz. Dari Moz. Jadi kalau yang pakai Google Keyword Planner ini difficulty nggak bisa dapat. Nggak bisa dapat. Atau mungkin dia cuma kayak difficulty-nya low, medium, sama high ya. Oh ya. Kalau di Google Keyword Planner itu difficulty bisa diganti jadi low, medium atau high di sana. High. Oke. Di sana ada klasifikasinya seperti itu. Jadi tapi intinya tuh mungkin kalau difficulty ini kasih tahu ke kita kalau kita mau main di keyword ini itu competition-nya kayak gimana? Competition-nya kayak gimana secara angka ya? Oke. Secara angka ya. Oke. Ini ada sama priority juga ya istilahnya. Oke, tapi sebenarnya kan kita maunya fokusnya pakai Google Keyword Planner Keyword juga Planner. Ini hanya saya memberikan tambahan lah, melengkapi data gitu. Sebenarnya ini bisa difficulty ini bisa teman-teman ganti juga di Google Keyword Planner dengan kalau di Google Keyword Planner itu dia nyebutnya low, medium sama high ya. Oke. Competition mereka nyebutnya itu competition. Nanti. Jadi keyword competition. Nah ini ada pertanyaan ya dari nextnya kayak kita break ya. Kalau nggak salah. Nextnya kita break. Nah ini sambil kita jawab pertanyaan juga run through ya. Kita run through dulu pertanyaannya. Ini dari Mbak Henita. Gimana caranya nge-track keyword itu generate sales? Ya. Nah dari Google Analytics ya. Generate sales itu gimana ya? Maksudnya menghasilkan sales gitu ya? Kita kalau mau generate sales itu saya bantu jawab mungkin ya ini untuk di website kita. Jadi intinya website kita itu harus semua penjualan terjadi di website kita ya online. Kita pasang di Google Analytics tuh script namanya e-commerce tracking. Jadi setelah pasang e-commerce tracking, nanti kita bisa masuk ke Google Analytics bagian e-commerce-nya, nanti dia kasih lihat berapa sales-nya. Dan di sana kita bisa breakdownin per channel. Jadi kalau kita mau yang SEO channel-nya berapa sales-nya, SEM channel-nya berapa sales-nya. Nah, kalau di kita itu gabungin di Sribulancer ya, company kita nggak cuma pakai Google Analytics ya, kita pakai yang namanya Google Data Studio. Iya, betul. Ya, dan itu juga gratis. Jadi di Google Data Studio itu kita bisa gabungin data dari Google Analytics, dari istilahnya Google Search Console,
sama Google Ads sekalian. Jadi nanti itu kayak dashboardnya kita. Kita bisa ngelihat apapun yang kita mau ngelihat di sana. Tinggal kita istilahnya buat tabelnya, bikin matrix yang kita mau juga ya, supaya ujung-ujungnya buat kita kan sebagai pebisnis making decision lebih gampang gimana ya. Oke, kita lanjut lagi untuk pertanyaannya dari Afdika. Afdika, apakah metode keyword research ini bisa diterapkan di semua situs termasuk situs media? Bisa banget. Sebenarnya ini metodenya general ya, general. Jadi bisa diterapkan di situs apapun, termasuk media gitu. Jadi bisa aja sih. Misalnya kita mau ngambil misalnya media tersebut mau meluncurkan sebuah produk atau membantu meluncurkan sebuah produk gitu ya, bisa aja dibikin awareness-nya dulu gitu kan. Setelah itu consideration-nya bisa aja. Satu hal sebenarnya kalau lewat media saya juga lumayan suka pakai Google Trend sebenarnya. Iya, Google Trend lebih cocok sih. Betul, atau misalnya Twitter ya, biasanya kita bisa lihat trendingnya apa. Terus nanti dari sana kita tinggal buat artikel yang merujuk ke topik yang lagi trending itu. Iya, Tinggal kita ngeliat, oh kira-kira orang ketiknya keyword apa. keyword apa. Betul. Dan media itu kan sebenarnya adu cepat-cepatnya Iya, ya. adu cepet-cepet, betul sih. Jadi kalau mau kita benar-benar lakukan keyword research dan lain sampai dalam banget, itu bisa. Dan mungkin banyakkan keyword research-nya tuh yang contohnya kayak cara melakukan beberapa tips ya gitu. Betul. Tapi tergantung juga media apa, media entertainment, media fashion, sama media berita berita kayak dunia dalam berita, semuanya beda. Semuanya beda. Cuma ya sebenarnya media memang untuk lebih cepet-cepetan sih, dan untuk lebih media mana yang membahas hot trending gitu ya. Oke. Nah, untuk ada lagi ini dari Michael ya, Mbak Henita. Oh, yang mana? Mbak Henita, dalam strategi SEO berapa jumlah keyword yang bagusnya kita targetkan ya Kak? Apakah sebanyak-banyaknya? Oke, menarik nih. Untuk sebuah website, gimana ya? Untuk main website gitu, kayak home. Website itu kan terbagi ya, nggak hanya home aja gitu. Tapi ada beberapa ya, ada home, ada page-page lain gitu. Nah, kita ngomongnya per page nih. Misalnya home, kita nggak boleh masukin terlalu banyak keyword di sana, nggak boleh terlalu menargetkan banyak jumlah keyword di sana. Idealnya itu hanya 2 keyword, 2 sampai maksimal itu 3 keyword lah dalam satu halaman. Contohnya home. Tapi yang harus diperhatikan adalah keyword-keywordnya saling berhubungan, relevansi gitu, antara page 1 dan page lainnya. Nggak boleh terlalu jauh gitu dari inti bisnisnya. Kayak gitu sih paling. Jadi jangan sebanyak-banyak, nanti akan ada namanya keyword stuffing lah ya. Kayak terlalu banyak keyword gitu. Akan susah halaman tersebut ranking di mesin pencari. Jadi mungkin maksudnya Adit itu satu halaman sebenarnya maksimal kalau bisa 2-3 keyword aja ya. 2-3 keyword aja. Tapi kalau kita satu website, kita mau targetin keyword yang lebih banyak, artinya kita mesti buat lebih banyak halaman. Lebih banyak halaman. Ya, karena kan sebuah website itu tuh nggak mungkin terdiri dari hanya satu halaman aja. Apalagi website e-commerce gitu kan. Betul. Tapi mungkin ini tergantung juga ya, Henita ya. Kalau misalnya bisnis kita ternyata keywordnya nggak terlalu banyak ya, keyword jualannya gitu, dan kita coba masuk ke keyword awareness sama consideration dan ternyata juga nggak terlalu banyak, ujung-ujungnya kita udah ke limit kan. Iya, betul. Mungkin Google bukan channel marketing yang bagus buat bisnis itu kalau gitu ya. Nah, iya. Jadi nggak terlalu bisa dipaksain lah ya. Iya, betul. Untuk Mas Vito,
Buyer journey ini apakah sama dengan tipe keyword? Oke, ini udah ya, Iya, sama. ini tadi udah dijawab. Yang Terus, Uniman Takwa. Uniman Takwa. Apa yang menyebabkan web kita ditolak ketika daftar Google AdSense? Aplikasi apa yang dibutuhkan untuk mengetahui jumlah klik iklan klien? Oke. Google AdSense ya. Oke, ini walaupun keluar topik tapi oke, boleh lah. Setahu saya untuk bisa Google AdSense, yang pertama itu artikelnya harus organik gitu. Maksudnya nggak copy paste gitu. Terus struktur website-nya juga bagus. Nggak asal jadi gitu. Nggak kayak asal punya blogspot terus nulis asal-asalan. Nggak kayak gitu sih setahu saya. Jadi website-nya harus benar-benar memang nulisnya secara niat gitu loh. Bikin artikelnya bagus, sering update. Nah itu akan masuk, akan bisa sih diterima oleh Google AdSense gitu. Google AdSense kayaknya sekarang lumayan sensitif juga ya. Sangat sensitif sih. Misalnya kayak suatu artikel ditulis sama bot. Ya ditulis sama bot, terus artikel itu kopas, gambarnya kopas. Nah, mereka langsung bisa di-tag. Bisa di-tag. Jadi saran saya ya buatlah website ya sebagus mungkin. Jangan diniatin buat nyari duit gitu. Buat yang penting harus lolos Google AdSense gitu. Jangan. Betul. Bikinlah dengan sangat bagus gitu website atau blog kalian gitu. Intinya tuh lebih untuk pembaca ya daripada untuk Google. Betul, jangan terlalu mikirin Google. Apakah aplikasi apa yang dibutuhkan untuk mengetahui jumlah klik iklan klien? Jumlah klik iklan klien. Kalau ini sih kalau nggak salah pakai SimilarWeb bisa ya. Bisa. Tapi kita berdua belum pernah research specifically sih tentang itu. Nanti nggak apa-apa, Uniman kalau misalnya ada pertanyaan yang lebih dalam ya, ini kita bisa bantu untuk coba cari tahu juga sih. Iya. Oh ya, kita mau ngingetin lagi kalau ini juga live di YouTube. Terus di akhir webinar ini juga akan ada free ebook buat teman-teman. Jadi bisa download langsung ebooknya nanti di akhir sesi dari webinar ini. Dan webinar ini akan dibuat recordnya juga, jadi mungkin ada teman-teman yang ketinggalan kayak gitu. Oke, kita mungkin break 5 menit yang udah beres. Ini ada beberapa pertanyaan yang lain, kita sampai penghujung acara kita jawab aja ya, Dit. Boleh. Kita lanjut aja soalnya yang next ini lumayan penting deh. Oke. Oke, kita next dulu ya teman-teman. Oke. Nah, setelah kita tadi saya summary dikit ya. Jadi flow untuk keyword research yang berhubungan dengan atau sesuai dengan buyer's journey itu adalah pertama of course kumpulin keywordnya dulu gitu. Setelah itu di-expand, dikurasi lagi mana yang relevan, mana yang enggak, selanjutnya disesuaikan dengan secara grup gitu ya, dengan journey-nya. Tadi journey-nya itu ada awareness, ada consideration, ada decision. Setelah itu data-datanya dilengkapin. Nah, setelah 4 tahap tersebut, tahap terakhir adalah menghubungkannya dengan buyer's journey. Kalau tadi kita hubungin secara grup nih, bukan secara keyword. Sekarang secara keyword nih, spesifik. Gimana sih caranya gitu. Nah, sekarang kita akan coba mengklasifikasikan keyword secara spesifik dengan tema-temanya, dengan buyer's journey seperti apa gitu. Tadi kita udah singgung ya masalah kenapa sih keyword seperti ini ke awareness, kenapa keyword ini ke consideration, kenapa keyword ini ke decision gitu. Keyword decision itu rata-rata keyword yang memang spesifik untuk orang beli. Untuk awareness itu adalah payung besarnya. Tadi kita udah bahas. Awareness adalah payung besarnya, di mana SEO adalah
salah satu di dalamnya. Contohnya adalah tren digital marketing. Nah, tadi saya sempat bilang kalau kita menjual jasa SEO kepada banyak orang itu rada susah karena nggak semua orang tahu SEO itu apa gitu kan. Kayak misalnya tadi saya nyontoin saya menjual jasa SEO ke ibu saya misalnya. Ibu saya belum tentu tahu SEO itu apa gitu kan. Tapi kalau saya menjelaskan itu, Mah tahu nggak sih ada tren digital marketing baru? Mungkin akan tahu gitu. Seenggaknya pernah dengar lah digital marketing itu apa, gitu kan. Setelah itu di dalam digital marketing itu ada sedikit menyinggung tentang SEO. Nah, setelah itu baru masuk ke tahap selanjutnya itu consideration, di mana kita akan membahas SEO secara dalam. Nah, itu adalah tahapan orang-orang untuk mulai berpikir bahwa SEO itu ternyata penting ya, gitu. Setelah kita bahas SEO. Nah, disitulah kita bisa pancing mereka untuk masuk ke tahap decision. Kayak gitu. Nah, konten-konten seperti apa sih yang cocok untuk stage-stage tersebut, gitu kan? Ada 3 tipe konten untuk tahapan-tahapan buyer's journey. Kita membaginya menjadi 3. Yang pertama itu ada pillar page, ada cluster page, ada target page. Nah, yang payung besarnya tadi saya bilang itu adalah cluster page, di mana kita akan membahas secara gambaran besarnya tren digital marketing, contohnya. Mungkin di sini yang perlu ditambahin maksudnya setelah kita udah tahu keywordnya apa, pas orang ketik keyword itu dan ternyata ada link kita, link itu tuh masuknya ke page yang mana gitu ya. Mungkin akan coba saya screen share, coba sebentar ya. Contohnya ya. Nah, ini kita pakai kasusnya contoh di website kita sendiri ya. Jadi kita mungkin mau sharing tentang ini masuk dulu ya, cluster. Nah, tadi itu kita bahas setelah kita menentukan keyword-keyword itu sesuainya di journey yang mana, ada awareness, ada consideration, ada decision. Nah, setelah itu tipe konten seperti apa sih yang cocok dengan stage tersebut? Nah, untuk kasusnya ini kita pakai contohnya website kita sendiri. Kita mau menaikkan jasa SEO, keyword jasa SEO. Tapi untuk menawarkan jasa SEO ke semua orang rada sulit. Maka dari itu kita buat satu konten awareness yang membahas tren marketing di tahun 2019. Oke. Nah, di sini kita ngasih tahu tren marketing di 2019 ini cluster page ya. Ini adalah untuk keyword-keyword awareness. Kita bikin dulu nih tren marketing. Kita bahas ada video marketing, kita bahas ada voice marketing, kita bahas ada influencer marketing dan lain-lainnya, baru masuk ke inbound marketing. Nah, inbound marketing ini adalah kita ngebahas sedikit tentang SEO di sini, sedikit. Nah, ketika kita bahas ini, baru kita masuk ke, kita ada call to action di bawahnya. Call to action di bawahnya di mana kalau mau tahu SEO lebih jauh, gitu kan, kita kan udah ngebahas sedikit nih tentang tren kan. Udah gitu kita ada sedikit tentang SEO di dalamnya, yaitu inbound marketing. Itu sebenarnya inbound marketing itu bikin konten dan lain-lainnya, itu ada part of SEO lah. Nah, setelah itu baru kita kasih tahu mau belajar SEO itu apa gitu kan, pengertian dan dasar-dasar SEO. Kalau ini diklik, itu akan masuknya ke dalam sini. Ini adalah ini adalah pilar page-nya kita. Jadi di pilar page ini kita membahas
lebih dalam lagi tentang SEO. Jadi ibaratnya ketika di awareness, orang baru tahu nih, oh ternyata ada ya namanya SEO. Setelah itu orang cari tahu lebih dalam, masuklah ke pilar page ini. Ketika masuk ke pilar page ini, kita bahas SEO lebih dalam. Ketika kita bahas apa itu SEO, kenapa itu SEO, dasar-dasar SEO seperti apa, fungsinya apa, gunanya apa untuk website. Ketika itu orang kan akan mulai berpikir gitu kan, oh ternyata SEO sepenting itu ya di website gitu, SEO sepenting itu ya untuk bisnis digital. Nah di sini kita akhirnya kasih satu call to action lagi, di mana oke, kalau misalnya mau jasa SEO berkualitas ya bisa klik ini gitu. Sebenarnya ini banyak kontennya ya, bisa dilihat di bawah. Kalau misalnya masih belum tahu, masih belum mau cari tahu tentang SEO lagi, masuk kita ngasih lagi ke cara riset kata kunci. Nah ini sebenarnya semua berbau SEO. Kita masih membahas SEO semua di sini untuk kita kasih tahu gitu loh ke orang-orang bahwa oh ternyata SEO ini penting gitu loh, harus dipikirkan, harus eh, ya bahwa SEO itu penting gitu. Di sini baru kita akhirnya ya kasih call to action untuk ke website kita, di mana kita menawarkan jasa SEO. Setelah kita pertama ngebahas tren digital marketing, di dalam tren digital marketing ada SEO, kita bahas SEO, kita kasih tahu pentingnya itu apa SEO, habis itu masuk ke landing page. Kalau ini diklik, itu akan masuk ke landing page-nya kita yang menjual jasa SEO. Belum mungkin. Nah, ini yang menjual jasa SEO. Nah, ini adalah decision stage. Nah, kalau ini awareness stage, di mana kita membahas payungnya, kita membahas tentang tren digital marketing. Setelah itu, di pilar page-nya kita membahas tentang SEO. Kita membahas tentang SEO. Setelah itu baru kita arahkan mereka untuk masuk ke jasa SEO, ke landing page jasa SEO kita. Oke. Jadi intinya tuh mungkin orang awam yang nggak tahu apa itu SEO, tapi dengan cara method kayak gini bisa digiring sampai akhirnya mereka ngerti tentang apa sih ya SEO dan apa yang kita mau tawarin juga ya. Betul, betul. Nah, tadi kan di awal kita ada ngebahas kalau hanya decision pas kita memikirkan keyword research di decisionnya aja, ya hanya di halaman ini, ya kita akan mendapatkan sedikit traffic. Nah, bayangkan kalau dua tahapan sebelumnya ini dimasukkan gitu, kita akan banyak mendapatkan traffic gitu, akan lebih banyak mendapatkan traffic dan potensi conversion yang lebih baik gitu kan, kalau kita melakukan tahapan-tahapan ini, bukan hanya optimize di halaman penjualan kita aja. Tapi kalau kayak gitu artinya halaman cluster page sama tadi pilar page pilar ya, page itu kualitas daripada kontennya pun juga benar-benar berpengaruh banget deh. Benar-benar sangat harus berpengaruh gitu. Harus bagus banget. Harus deh. Bagus gitu, harus bagus. Jadi nggak asal-asalan bikin. Ya kita kayak pengen ngasih tahu aja, ngobrol ke orang gitu kan. Jadi memberitahu ke orang, kasih knowledge ke orang. Jadi ya isi kontennya harus benar-benar bagus sih kalau menurut saya. Intinya mungkin meningkatkan kepercayaan ya calon orang awam yang ujung-ujungnya akan jadi pembeli. Betul. Dan di sisi lain tuh mungkin buat mereka yang sebelumnya belum tahu kita, jadi ngerasa bahwa oh kita expert nih di bidang ini. Betul. Ya oleh karena itu mereka jadinya tertarik untuk beli jasa kita. Betul, benar, ya? Betul. Jadi kita kasih tahu dulu nih, baru kita menawarkan produk gitu. Oke. Kalau sebelumnya misalnya kalau nggak ada ya cluster page sama pilar page, langsung kita hard selling, orang kan belum tahu kita siapa belum tentu tahu kita siapa gitu kan. Betul. Jadi ini ya istilahnya mungkin daripada buyer's journey ya. Iya betul, betul banget. Ini ada dua pertanyaan nih dari Aini sama Karis yang mungkin kayak kita harus jawab dulu. Kalau yang lain sorry banget ya, kita bakal jawab nantian. Tapi Aini sama Karis soalnya ada hubungannya sama yang kita ngomongin sekarang ya. Yang di atas nih. Apakah keywords untuk ketiga buyer journey ada timeline sendiri-sendiri atau bebarengan dipasang untuk SEO?
Apakah keyword untuk ketiga aja? Ada timeline sendiri atau berbarengan dipasang untuk SEO. Oh, oke. Ini juga kita sempat ngobrolin ya tadi. Iya, benar. Nah, sebenarnya untuk timeline ini, maksudnya gini nih, kita harus optimize yang mana dulu kali, maksudnya Betul, gitu kali kurang ya. lebih kayak gitu. Ya, Karena kalau tiga-tiganya juga kerjaannya banyak juga ya. kerjaannya banyak juga. Nah, kita sempat ngobrolin nih. Nah, kita sepakat untuk yang pertama harus dioptimize dari buyer's journey-nya itu adalah decision-nya dulu. Decision dulu. Pasti decision dulu karena itu berhubungan langsung dengan website kita kan. Dengan penjualan kita juga. Gitu. Setelah itu baru kita optimize dengan awareness dan consideration gitu. Jadi yang tahap awalnya adalah pikirkan dulu decision-nya karena itu berhubungan dengan website kita. Setelah itu diperluas dengan awareness dan consideration. Intinya mungkin ini kenapa decision dulu ya, meskipun tadi kita bilang oh ya harus ada awareness sama consideration ya, karena decision itu yang menghasilkan sales. Betul. Iya, jadi di awal kita pasangin dulu halaman decision, mungkin kita bakalan dapat nggak sampai 100 pembeli, anggap aja 20 pembeli. Iya, tapi nanti kalau udah ada awareness sama consideration, 20 pembeli ini bisa naik ke 100. Dari 100. Betul. Jadi 100. Tapi kalau misalnya kita nggak pasang dulu yang bagian decision, kita pasangnya awareness dulu, ujung-ujungnya nggak akan ada pembeli. Betul. Karena awareness kan nggak nge-convert traffic jadi pembeli. Betul. Jadi sambil kita istilahnya, ini nggak bisa semuanya paralel jalan. Ini semuanya harus step by step ya. Jadi suggestion dari saya sama Adit itu decision dulu nomor 1. Setelah decision selesai, which is yang tadi ya selling page, baru kita masuk ke awareness sama consideration. Betul. Oke, terus nih Karis ada pertanyaan ya. Karis. 3 jenis page ini termasuk landing page. Apa maksudnya 3 jenis page? Oke, iya betul. Target page itu adalah landing page. Mungkin landing page yang dimaksud oleh Karis itu yang ada di website kita kan. Ya itu benar sih. Ini 3 jenis page. Jadi mungkin dia tanya soal cluster sama soal yang pillar juga. Kalau cluster sama pillar itu kita banyaknya pakainya artikel. Iya. Dari Vito ada pertanyaan juga. Vito gambarannya di tahapan buyer's journey 2 ialah kita mengarahkan user dari yang awam menjadi tahu dan menjadi betul gitu. Iya. Kurang lebih kayak gitu sih. Seperti itu. Tapi mungkin kalau dibilang apakah ini mudah? Enggak. Karena ini namanya market education ya. Iya, market education. Makanya kita nggak bisa bikin konten yang asal-asalan gitu. Takutnya salah informasi, malah kredibilitas dari website kita turun. Betul. Gitu. Betul. Kadang kan kita pengen cepat, pengen keyword ranking nomor 1. Oleh karena itu kita hire misalnya SEO writer. Iya. Iya. Di zaman sekarang ini SEO writer sebenarnya udah nggak terlalu berfungsi lagi. Daripada kuantitas, kita sebenarnya lebih fokusin kualitas ya. Iya. Dulu mungkin saya buat website, Adit buat website. Oh iya, dalam 1 minggu ada 100 artikel baru, langsung keyword kita nomor 1. Tapi pas diklik dalamnya, waduh, kontennya berantakan. Copy paste semua. Hasil spin bot yang kayak gitu-gitu. Betul. Tapi kalau sekarang mungkin kita 1 minggu ya cuma buat 5 artikel, tapi 5 artikel ini 2.000 kata, 2.500 kata, semuanya juga yang isinya berkualitas gitu. Betul banget. Terus siapa lagi ada? Ini ada nanya lagi nih, berapa lama time-nya kira-kira dari decision ke awareness lalu ke consideration. Oh, ini nge-build-nya ya? Nge-build-nya. Oke. Decision-nya harus dipikir matang-matang karena akan bersinggungan langsung dengan website untuk bagian decision. Mungkin suggestion kita untuk decision kalau nge-build website-nya itu mungkin butuh 2 bulan lah ya. 2 bulan untuk menentukan SEO on page-nya yang bagus, decision, karena itu kan bersinggungan dengan website kita gitu. Jadi persiapkan dengan baik sih, jangan terlalu terburu-buru kalau menurut saya.
Mungkin decision 2 bulan, setelah itu masuk ke awareness sama consideration, setelah decision Setelah selesai decision 1-2 bulan lagi gitu 2 ya. bulan lagi, betul. Jadi build website dengan keyword-keyword decision, next month-nya baru kembangin ke awareness dan consideration. Oke. Oke, terus Rania. Ini oke, Rania ya, tanggung. Iya, nanti baru pertanyaan-pertanyaan Baru. yang lain yang di luar cluster page dan lain-lain ya. Oke, sorry nih, pertanyaan awam banget. Misalnya aku freelance writer, mau nulis konten website yang SEO-nya bagus. Keywords, awareness, consideration, decision tadi itu aku masukin ke konten website atau ke bagian back end. Oh, keywordnya masukin ke dalam konten website, bukannya ke bagian back end-nya. Iya. Mungkin untuk ini sebenarnya ada hubungannya sama kita punya elemen yang meningkatkan SEO Iya, rank ya. elemen. Jadi Mungkin maksudnya elemen-elemennya. Iya, tapi Oke. ini ada di kita punya apa namanya webinar yang nomor 3 kemarin ya. Iya. Betul. Ini ada di YouTube kita recordnya. Nanti akan kita share sih. Atau bisa ke youtube.com/1000lancer, itu nanti ada bagian webinar. Nanti ada record webinar kita yang ketiga, itu ngebahas tentang SEO on page. Nah, betul. Itu untuk yang pertanyaannya Rania ya. Nah, itu masuknya ke bagian itu. Ada yang masuk di back end elemennya gitu sebutnya, elemen SEO, dan ada yang dimasuk ke dalam kontennya. Oke. Kita next aja dulu Kita ya. next dulu ya, kita hold dulu pertanyaannya, yang lain masih ada sih. Oke, kita next dulu. Nah, ini yang tadi kita singgung ya, saya kasih contohnya dengan website 1000 Lancer. Jadi yang lama ya. Ini saya bantu gambarin nih. Oke. Jadi silakan Dit. Oke, jadi kalau misalnya dulu kurang rapih gitu. Jadi antara target konten dengan pilar konten dengan klaster konten itu dulu ya, kita ngomongin dulu yang gambar sebelah kiri yang di garis itu tuh nggak ada pilar konten. Jadi dari target konten langsung ke klaster. Nah, kan tadi kita udah singgung tuh, klaster adalah ngebahas payung-payungnya gitu, yang besar-besarnya. Nah, ini nih kurang bagus secara SEO wise ya. Itu kurang bagus karena pembahasannya akan terlalu banyak gitu loh, akan terlalu jelek lah, terlalu campur aduk gitu. Dan mungkin buyer's journey-nya juga nggak kebentuk ya. Buyer's journey-nya nggak kebentuk, orang jadi setengah tahu lah, jadi kurang mengerti gitu, apakah emang bener butuh gitu. Di sini consideration kepotong nih. Ya gitu kan. Intinya mereka nggak ada rutenya, nggak ada rutenya, ya. kemana. Nah, di yang baru, yang di sebelah kanan, nah ini adalah yang kita lakukan di 1000 Lancer maupun 1000 yang tadi saya kasih tahu contohnya. Ada pilar konten, ada klasternya, terus ada targetnya. Nah, itu yang kita jalanin di 1000 maupun 1000 Lancer. Jadi pilar konten itu akan menampung banyak konten dari klaster konten. Nah, contohnya kan tadi pilar kontennya adalah apakah itu SEO, dasar-dasar SEO itu pilar kontennya. Nah, klasternya itu tren digital marketing, terus ranking, bagaimana cara ranking di Google. Nah, itu klaster konten. Akan menuju kita arahkan ke pilar konten, lebih dalam membahas SEO. Setelah itu baru kita arahkan semua ke target konten, yaitu bagian terakhir decision stage-nya. Kayak gitu. Ini mungkin kalau saya ngelihat dari sini sebenarnya mulai dari pertama kita do keyword research, sampai akhirnya kita buat rute kayak gini, semua itu harus terencana. Harus terencana banget. Jadi nggak bisa asal-asalan. Nah, ini makanya
lumayan penting lah. Makanya tadi saya bilang keyword research itu udah kayak dasarnya website. Ngerti. Gimana ngebangun website ya harus do keyword research dulu gitu. Betul. Kadang mungkin kita di Seribulancer sering banget ya dapat klien-klien yang istilahnya pengen buat website, pengen buat ya mungkin buat website harga 5 juta gitu ya. Tapi sebenarnya kalau teman-teman ngelihat ya apa yang kita barusan Adit sharingin tentang gimana sih cara buat website yang benar, di mana kita harus do keyword research, terus kita harus planningin yang mana yang masuk consideration, awareness, sama target ya, sama decision, sama gimana kita mesti nge-structure kita punya website. Ini suatu pekerjaan yang bisa dibilang udah kayak consulting job ya. Iya, betul. Bukan cuma build another blogspot atau another website aja gitu ya. Betul. Nah, mungkin tanda kutip lah ya, buat website mungkin bisa, tapi buat website yang bagus, yang baik, yang bisa ranking di Google, ya harus melakukan step ini dan do keyword research gitu. Ya kalau mau buat website, ya bisa-bisa aja bisa sih. Aja. Cuma ujung-ujungnya kan kita pasti pengennya buat website ya akhirnya teroptimize dengan baik, teroptimize dengan baik, ranking seperti itu sih. Oke, ngerti. Oke, kita dulu. Oke. Nah, ini sebenarnya sih udah dibahas sih kayak tadi. Iya, sebenarnya udah dibahas. Kita langsung bahas tadi di awal setelah kita tahu ini cocoknya ke tipe konten seperti apa. Ini udah dibahas sih. Jadi ya teman-teman bisa lihat aja kira-kira keyword apa, terus journey-nya apa, dan tipe kontennya apa gitu. Lihat juga, diperhatikan juga volume pencariannya, jumlah volume pencariannya, difficulty-nya atau ya difficulty-nya yang seperti itu sih. Ini tadi kita udah bahas. Dalam sih. Mungkin bisa dibilang back lagi. Bisa dibilang yang sheet ini atau Excel ini ya ini benar-benar fundamental ya. Fundamental, betul. Jadi sebelum kalian membuat sebuah konten, sebelum kalian meng-create sebuah page, ya harus ada alurnya ini, alur dasarnya adalah fundamentalnya ya sheet-nya ini. Kayak misalnya kita mau bangun rumah aja bisa dibilang ini sebenarnya layout rumahnya ya. Layout rumahnya, betul. Jadi kita tahu nih keyword ini tuh digunakan di page mana, untuk tipe journey yang mana, untuk tipe konten yang apa, terus volumenya berapa, semuanya jadi terstruktur lah, terlink satu sama lain gitu. Ya soalnya saya kebayang juga kayak zaman dulu banget ya, nggak ada ginian, kita juga belajar susah ya. Betul. Sempet kayaknya waktu itu saya buat anggapnya satu artikel tentang jasa desain, terus link backnya malah ke jasa SEO. Iya. Jadinya gitu. Ya nggak beraturan ya. Nggak beraturan. Betul. Atau misalnya kita lagi buat satu artikel, udah planningin dengan bagus keywordnya ini, tahu-tahu ada keyword yang volumenya jauh lebih tinggi. Betul. Jadi ya kita balik lagi ke tahapan awal, kumpulin aja dulu semua keywordnya. Ngerti. Kumpulin dulu aja semua keywordnya, kita pilah-pilah lagi, kita eliminasi yang nggak penting, baru kita kelompokkan secara grup kayak gitu. Mungkin kita jawab dulu, ini ada beberapa pertanyaan lagi yang masuk. Boleh. Ini dari Dieko ya. Strategi awareness, consideration, decision bisa diterapkan nggak ke e-commerce? Mungkin ini saya bantu jawab. Iya. Kalau ini bisa. Sebenarnya yang melakukan ini ya, Dieko tahu nggak website di luar negeri namanya ASOS? ASOS itu dia jualan fashion wanita ya, ada prianya juga. Dan blognya itu salah satu yang trafficnya juga paling banyak. Ya, yang dia lakukan, dia contohnya buat artikel mengenai tren fashion di 2019. Ya, setelah dia panjang lebar jelasin, terus dia ngobrol soal brand A sama brand B, comparison-nya kayak gimana, itu consideration-nya. Setelah itu di bagian halaman yang consideration ya, itu dia baru link ke dia punya website sendiri di mana barang itu dijual. Betul. Gitu. Jadi menurut saya malah di e-commerce ini bisa jadi salah satu strategi yang lumayan efektif ya. Iya, sangat. Selain kita tuh pakai iklan yang berbayar gitu, apalagi kalau iklan sekarang ranahnya e-commerce di Indonesia ini lumayan menarik karena adanya marketplace, adanya mereka yang buat website sendiri, adanya juga
e-commerce yang tipenya misalnya kayak Circlo, Shopify ya kayak gitu. Jadi salah satu yang paling gede sih marketplace. Tapi kalau misalnya mau jalan dengan website sendiri ya rekomendasi kita juga sama, buatlah buyer's journey. Iya, betul. Mungkin nih ada pertanyaan mungkin ya dari teman-teman. Bisa nggak sih kita bikin konten atau bikin artikel yang awareness dan consideration itu, tadi kan kita contohnya pakai blog kita ya. Ketika kita bikin website, apa kita perlu sebuah blog untuk buat konten yang awareness dan consideration? Nah, jawabannya gini. Sebenarnya untuk bikin konten yang awareness dan consideration nggak harus di blog. Sebenarnya kalian bisa masukin konten tersebut di forum, ya kan? Bisa masukin konten tersebut di grup-grup, di komunitas, di kolom pembaca, seperti itu. Nah, tapi akan lebih bagus kalau semua itu dikelola dalam blog. Karena gini, pertimbangannya. Kalau misalnya kalian punya blog itu memakai brand kalian, contohnya 1000 Lancer ya. Website utama kita kan www.seribulancer.com. Blog kita blog.seribulancer.com. Kalau kita mengembangkan konten awareness dan consideration di blog kita, dan kita bagikan itu ke orang akan secara tidak langsung akan engah juga terhadap brand kita, untuk branding lah sebenarnya. Kalau kalian tidak memakai blog kalian, sayang banget konten yang kalian bikin di forum lain gitu kan, itu kan akan nama forum tersebut yang akan naik gitu kan. Jadi mungkin rekomendasinya tetap punya blog ya. Pertama, traffic kita dapat juga. Kalau kita ke forum lain, tempat yang ke forum lain kan belum tentu trafficnya masuk 100% ke tempat kita kan. Ngerti. Kalau di sini kita punya trafficnya, karena itu kan by part of bisnis kita, blog tersebut. Oke. Jadi ada baiknya punya blog, bikin konten, sebarin lah, kalau mau sebarin, sebar linknya ke forum, sebar linknya ke grup. Nah, itu lebih bagus. Jangan sampai kita mengepromosikan website orang lain. Website orang lain, betul. Sayang banget soalnya. Kayak gitu sih. Nah, ini ada pertanyaan lagi ya. Apakah pilar page dari Karis ya, pilar page, cluster page, target page sebaiknya dibuat di website terpisah masing-masing atau digabungin yang tadi kita bilang? Iya, benar. Sebenarnya kita buatnya di dalam website yang sama ya. Kadang orang ada yang pakai misalnya nama domain /blog misalnya gitu ya. Atau ada juga yang pakai subdomain ya. Subdomain itu kayak kita subdomain. Betul. Kenapa kita pakai subdomain? Karena blognya kita yang blog.seribulancer.com itu pakai engine-nya WordPress. Yeah. Sementara website kita yang seribulancer.com itu engine-nya beda. Engine-nya kita pakai Node.js. Gitu. Terus dari Aini ada pertanyaan, target page ini sama dengan target konten bukan maksudnya? Ini sedikit beda ya. Sebenarnya nggak ada target konten, tapi kalau target page ini bisa dibilang landing page untuk jualannya. Iya, betul. Tempat di website kita target page itu. Jadi benar-benar orang mau beli ya ke page itu target page. Betul. Gitu, mengarahkan ke sana. Oke. Mungkin next dulu ya. Iya. Ya ini yang tadi. Oke. Kita next lagi. Nah, oke. Nah ini dari Adit sesinya udah selesai ya. Udah selesai. Thank you banget buat sharingnya juga. Ini kita sesuai janji di awal, kita akan membagikan free ebook yang akan membahas mengoptimalkan website agar tidak bocor. Nah ini adalah sesi webinar kita ketiga ya. Kedua. Nah ini dibawakan oleh Pak Ryan. Mungkin Pak Ryan mau kasih sedikit summarize lah ya. Boleh. Sementara saya kasih link downloadnya. Boleh. Jadi yang waktu itu teman-teman yang belum sempat ikut webinar saya yang kedua, waktu itu saya sharingin tentang gimana sih supaya website ini nggak bocor. Bocor maksudnya gimana? Jadi bocor itu artinya kalau ada orang yang masuk website kita dan akhirnya dia nggak melakukan pembelian, pasti ada sebab. Ya. Kemungkinan besar salah satu contohnya tuh yang saya waktu itu sharingin load speed daripada website kita yang lama. Misalnya kita punya website benar-benar bagus, cantik ya, tapi 30 detik baru loading. Ujung-ujungnya sebelum website itu kebuka, orang udah keluar.
Nah, ini bakalan di-share di e-booknya kita ya, yang bakalan dibagiin sama Adit linknya nanti. Itu gratis. Selanjutnya juga dari kita, jangan sampai lupa juga untuk subscribe ke blog kita ya di blog.seribulancer.com. Nah, thank you sekali lagi ya buat teman-teman. Tadi ada beberapa pertanyaan yang saya belum jawab ya. Kita run through lagi ya. Ya, ini teman-teman kalau misalnya mau download, silakan download langsung. Ini linknya udah saya buka, jadi silakan download aja. Tadi Mas Tian ada nanya, bisa tolong jelaskan nggak perbedaan SEO dan hashtag? Jadi SEO itu sama hashtag benar-benar dua hal yang beda banget deh. Kalau SEO itu kan search engine optimization, gimana supaya kita punya keyword itu nomor satu di Google. Sementara kalau hashtag itu banyak dipakai tuh misalnya kalau saya di Instagram ya, di Instagram saya pengen cari orang yang nge-tag suatu image misalnya, ya suatu topik. Di Twitter juga sama suatu topik gitu. Nanti bakalan akan muncul